Selebgram Bahrain ini kualat sebelum The Reds kalah lawan timnas Indonesia 1-0 sempat-sempatnya mengejek Garuda dengan berani bilang. Media Bahrain sampai kehabisan kata-kata. Media China gemetar usai timnas Indonesia bungkam Bahrain demi kalahkan skuad Patrick Kluivert sampai rela begini. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Gol tunggal oleh Romeni pada menit ke-24 memastikan kemenangan Indonesia sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Namun, kemenangan ini terasa semakin manis karena datang setelah ejekan dari seorang selebgram asal Bahrain bernama Noaimi. Sebelum laga, Noaimi sempat dengan berani mengejek timnas Indonesia melalui unggahan di media sosialnya. Dalam unggahan itu, ia menggambarkan bendera Indonesia dan memberi tanda X. Sementara di bawahnya ada bendera Belanda yang diberi tanda centang. Sindiran ini seolah menyiratkan bahwa timnas Indonesia tidak akan mampu mengalahkan The Reds, terutama karena dipimpin oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Selain itu, Noaimi juga membandingkan laga Bahrain versus Indonesia kali ini dengan pertemuan mereka sebelumnya pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu, timnas Indonesia mengalami kekalahan memalukan 10-0 dari Bahrain dalam laga yang penuh kontroversi. Kekalahan telak itu dicurigai karena adanya kecurangan. Di bawah kepemimpinan Kluivert, Indonesia tampil dengan wajah yang berbeda. Lini pertahanan yang dikawal oleh Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner tampil solid sepanjang pertandingan. Menariknya, setelah pertandingan berakhir, Noaimi justru mengakui kehebatan timnas Indonesia. Dalam sebuah video berjudul A Message to the People of Indonesia, Noaimi memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia dan memuji performa mereka. Saya ingin mengucapkan selamat pada Indonesia, secara jujur itu adalah fair game. Tentu saja untuk Indonesia, bukan untuk Bahrain. Saya lihat timnas Indonesia bermain dengan sangat baik, ujarnya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Kemenangan ini menjadi bukti perkembangan signifikan timnas Indonesia di bawah Kluivert. Ya, meski sempat dikritik setelah kekalahan dari Australia di laga sebelumnya, Kluivert mampu meracik strategi yang efektif untuk menundukkan Bahrain. Dengan tambahan 3 poin, Indonesia kini semakin percaya diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, gol yang dicetak oleh Romeni menjadi momen berharga bagi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Dengan gol tersebut, semangat tim untuk menuju Piala Dunia 2026 kembali membara. Media Bahrain pun sampai kehabisan kata-kata untuk mengomentari kekalahan timnya. Dalam laporan GDN Online, mencatat Bahrain mengalami kekalahan 0-1 yang menyakitkan di tangan timnas Indonesia malam ini. Menambahkan satu pukulan lagi bagi upaya mereka untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Mereka menyoroti betapa sulitnya pertandingan setelah gol indah oleh Romeni. Romeni membuka skor untuk Indonesia pada menit ke-24 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol itu menjadi satu-satunya perbedaan dalam laga yang sangat sengit itu, tambah media Bahrain. Dalam kemenangan ini, timnas Indonesia seolah menutup pintu bagi Bahrain untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. GDN Online menuliskan, setelah pertandingan ini Bahrain secara resmi tidak punya kesempatan lagi untuk bersaing di peringkat teratas grup karena secara matematis sudah tidak mungkin meraih posisi 2 besar. Ya, sebagaimana diakui dan diketahui, untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sebuah tim harus menempati posisi 2 teratas di klasemen grupnya. Kini setelah bertanding, timnas Indonesia sudah mengunci peluang Bahrain untuk bersaing demi peringkat kedua di grup C, hanya menyisakan 2 pertandingan lagi. Namun untuk timnas Indonesia ada kemungkinan untuk membidik posisi kedua meski itu terdengar sulit, seperti mengalahkan Cina dan juga Jepang, ya secara bersamaan. Kondisi ini juga membuka peluang lain bagi timnas Indonesia. Masih ada opsi untuk lolos melalui babak keempat kualifikasi dengan menempati posisi ketiga atau keempat di grup C. Dengan segudang tantangan yang ada, kemenangan atas Bahrain pastinya memberikan harapan baru untuk kita semua. Dan ayo, kita dukung terus timnas Indonesia. Kita beralih pada pembahasan selanjutnya. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain membuat Cina ketar-ketir. Iya, Cina menjadi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno tepatnya pada 5 Juni mendatang. Sama seperti melawan Bahrain, timnas Indonesia wajib menargetkan menang melawan Cina jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026.
Setidaknya masih terbuka peluang bagi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 lewat babak keempat kualifikasi. Sementara satu pertandingan lainnya yang tersisa adalah melawan Jepang yang notabene cukup berat jika ditargetkan untuk menang. Cina sendiri saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik. Mereka berada di dasar klasemen usai kalah lagi saat melawan Australia. Dengan dua pertandingan yang tersisa menghadapi Bahrain dan timnas Indonesia, China memiliki ambisi besar untuk memastikan kemenangan. Saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami kekalahan di kandang Cina. Namun situasinya sangat jauh berbeda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Media China sendiri sangat khawatir mereka tidak bisa menang melawan timnas Indonesia. Dan tak heran jika Cina sampai berpikir untuk memecat pelatih mereka demi kalahkan timnas Indonesia. Jika timnas sepak bola Cina tidak menang pada laga tandang melawan timnas Indonesia, mereka akan tersingkir satu babak lebih awal. Oleh karena itu, tentu tidak akan berhasil apabila timnas Cina ngotot memakai Ivankovic, kata media Cina Sohu. Ya, media Cina menilai pelatih mereka saat ini tak mampu membaca situasi sehingga tidak pernah mengganti strategi, padahal sudah terbukti gagal di setiap pertandingan. Di mana timnas sepak bola Tiongkok masih akan menggunakan formasi berlian saat bermain tandang melawan Indonesia yang masih menimbulkan masalah besar. Oleh karena itulah, media Cina berharap mereka segera mengganti pelatih memanfaatkan jeda 2 bulan untuk persiapan menghadapi timnas Indonesia. Salah satu kandidat yang cocok menurut media Cina adalah Antonio, pelatih asal Spanyol yang kini menjadi pelatih timnas Cina U22. Saya berharap asosiasi sepak bola dapat membuat penyesuaian tepat waktu dan memecat Ivan. Lagi pula, masih ada 2 bulan hingga skor bulan Juni, yang merupakan waktu yang cukup bagi pelatih baru Antonio untuk memimpin tim beradaptasi dan berlari. Demikian kata media Cina Sohu. Debut Joy Pelupesi di timnas Indonesia, kagum dan bikin takjub. Joy Pelupesi kagum dengan atmosfer penonton saat debutnya bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, fans dibuat takjub dengan aksi pemain berusia 31 tahun itu. Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Selasa 25 Maret. Garuda menang 1-0 via gol oleh Rumeni. Joy Pelupesi juga tampil penuh di laga Indonesia versus Bahrain. Pertandingan ini sekaligus menandai debutnya berseragam merah putih. Ya, Joy Pelupesi takjub dengan atmosfer dukungan penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Gelandang keturunan Maluku ini mengaku bangga dengan debutnya membela timnas Indonesia. Malam yang luar biasa, penampilan tim yang luar biasa, pengalaman yang menakjubkan di Stadion GBK, kata Pelupesi. Bangga sekali bisa debut di timnas dengan kemenangan 1-0. Terima kasih atas semua dukungan kalian dan kami akan terus berjuang meraih mimpi. Terima kasih. Kehadiran Joy Pelupesi di lini tengah menjadi angin segar untuk timnas Indonesia. Dia menjalankan peran gelandang bertahan dengan gemilang serta menjadi tandem yang pas untuk Tom Hai. Pelupesi mencatatkan 85% akurasi umpan sukses 34 dari 40 percobaan, 2 kali sapuan, 1 intercept, 5 kali merebut bola, dan memenangi seluruh duel udara serta di bawah. Pemain klub Belgia Lommel ini menjadi jembatan lini belakang dan lini tengah timnas Indonesia. Banyak penggemar timnas Indonesia yang kagum dengan performa Joy Pelupesi. Namanya pun trending di lini masa X selepas pertandingan Indonesia versus Bahrain, banyak diantaranya karena pujian dari warganet. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert turut mengapresiasi performa Joy Pelupesi. Dia menyebut mantan anak asuhnya di FC20 U21 itu sudah paling pas mengisi sektor gelandang bertahan. Joy sangat bagus, saya sudah familiar dengan dia sejak 2011 di 20. Saya tahu kualitasnya, dia melakukan tugas dengan sangat bagus, kata Kluivert usai laga Indonesia versus Bahrain. Saya rasa di posisi ini dia bagus, sebenarnya dulu dia bermain sebagai bek kanan. Tapi saya ubah posisinya dulu ke pemain nomor 6 dan setelah itu dia tetap bermain sebagai nomor 6. Demikian dikatakan Kluivert.